Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mensunahkan kepada kita untuk sahur. Sahur itu apa? Sahur itu makan, minum untuk persiapan puasa yang dilakukan di waktu sahur. Lah, waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu mulai tengah malam hingga sedikit sebelum fajar. Kira-kira mulai jam 12 malam sampai sedikit sebelum fajar. Sahur ini disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak keberkahan dalam sahur. Di antara keberkahannya adalah orang-orang yang sahur itu akan mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasakhirin. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Allah bersolawat artinya Allah memberikan rahmat dan pengampunan kepada orang-orang yang sahur. Sedangkan malaikat bersolawat artinya malaikat memohonkan kepada Allah untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sahur. Di antara keberkahan sahur yang lain adalah sahur ini membantu puasa kita, sehingga kita tidak terlalu berat. Puasa ini ringan dan menyenangkan, masih bisa melakukan aktivitas apapun dalam berpuasa. Berbeda kalau tanpa sahur. Akhirnya puasa ini terasa berat, bisa-bisa lemah, dan kemudian tidak bisa melakukan aktivitas. Di antara keberkahan sahur yang lain adalah waktu sahur itu waktu yang barokah. Waktu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya waktu turunnya rahmatnya Allah ke langit dunia. Allah berkata, siapa yang berdoa kepada aku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepada aku maka akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku maka akan saya beri ampunan. Dan orang yang sahur pantas mendapatkan keberkahan ini. Selain ini masih banyak keberkahan yang lainnya. Nah, sahur ini disunahkan untuk diakhirkan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitrah wa akharus sahur. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi tetap harus berhati-hati agar jangan sampai niat mengakhirkan sahur itu kemudian masuk pada waktu fajar atau masuk pada waktu yang meragukan, nggak jelas ini sudah fajar apa masih waktu sahur. Karena itu dianjurkan ada pemisah, ada jarak antara sahur dan adzan subuh. Jarak pemisah inilah yang kemudian diistilahkan dengan imsak. Imsak itu menahan diri, berhenti untuk makan dan minum sebelum subuh sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai makan dan minumnya itu sudah masuk di waktu fajar. Dan imsak ini disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit pernah berkata bahwa dia sahur bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya oleh sahabat Anas, berapa jarak antara
sahurnya Rasulullah dan adzan subuh. Zaid bin Sabit menjawab qadra khamsina ayat, yaitu kurang lebih membaca ayat sebanyak 50 ayat. Jadi kurang lebih 15 menitan. Nah ini yang dimaksud dengan waktu imsak. Waktu ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian kita. Sebab kehati-hatian dalam beribadah itu juga diperintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuatmu kamu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nah, sahur ini disunahkan dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, ya bisa dengan yang lainnya. Pokoknya tidak meninggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Karena apa? Karena dalam sahur ini ada keberkahan-keberkahan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.